Oke, aku mulai ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu dosen. Eh, Kali ini dari Manajemen Pemasaran Produk Canggih, kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas akhirnya yang berjudul Analisis Pemasaran IC Robot. Anggota kelompok kami itu ada 4 orang. Yang pertama ada Mas Haris dengan NRP 102, Mas Dipa dengan NRP 122, saya sendiri Rahmalia Putri NRP 096, dan Mas Firman dengan NRP 047. Eh, Objek yang kita jadikan untuk tugas akhir yaitu mitra IC Robot. Nah, IC Robot ini merupakan perusahaan yang menjual dan memproduksi produk-produk canggih seperti robot line follower. Latar belakangnya, yang pertama, itu perusahaan memiliki keterbatasan dalam hal anggaran tenaga kerja yang diperlukan untuk mengembangkan dan melaksanakan media pemasaran yang efektif. Yang kedua, produk dari IC Robot yaitu robot Blue High Speed Line Follower memiliki fitur-fitur yang cukup kompleks sehingga perlu mengkomunikasikan nilai-nilai dan keunggulannya secara efektif kepada calon konsumen. Namun di samping itu, produk dari IC Robot ini mempunyai potensi dalam keunggulan produknya. Tinjauan pustaka yang pertama ada pembahasan produk teknologi tinggi, yaitu melibatkan proses penciptaan, pengkomunikasian, menghasilkan keuntungan dari produk yang dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan pasar. Yang kedua ada perencanaan pasar strategis di perusahaan teknologi tinggi. Ini melibatkan identifikasi peluang pasar, analisis pesaing, dan pengembangan rencana untuk memanfaatkan peluang tersebut. Yang ketiga ada orientasi pasar dan interaksi lintas fungsi. Orientasi pasar adalah budaya organisasi yang efektif untuk menciptakan perilaku yang menghasilkan kepuasan pelanggan, dan kerjasama lintas fungsi ini melibatkan kolaborasi antar anggota tim. Selanjutnya ada kemitraan, aliansi, dan hubungan pelanggan. Kemitraan di sini adalah bentuk kerjasama antara dua pihak yang saling menguntungkan. Selanjutnya, untuk tinjauan pustakanya, selain ada riset pemasaran di pusat teknologi tinggi yang merupakan proses pengumpulan dan analisis informasi untuk membantu mengambil keputusan pemasaran. Selanjutnya ada memahami pelanggan teknologi tinggi, yaitu dalam konteks yang lebih tinggi adalah individu atau kelompok yang secara reguler menggunakan atau membeli produk atau jasa tertentu. Memahami pelanggan tersebut melibatkan mengumpulkan informasi tentang preferensi dan juga kebutuhan mereka. Lalu ada pertimbangan strategis dalam komunikasi pemasaran yang merupakan aspek penting dalam kesuksesan pemasaran yang melibatkan pengambilan keputusan dan pengarahan pertukaran informasi. Pertimbangan strategis dalam komunikasi pemasaran melibatkan pemilihan media yang efektif untuk menyampaikan pesan kepada target pasar. Selanjutnya itu strategis untuk people bottom line perusahaan teknologi tinggi, melibatkan pengukuran nilai kesuksesan perusahaan yang tidak hanya dari segi keuntungan finansial, tapi juga dampaknya pada sosial dan lingkungan. Next. Selanjutnya untuk objek penelitiannya, line follow robot dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu produk canggih di bidang robotika. Diagram oleh penelitian terdiri dari studi literatur, perumusan masalah, pengumpulan data dengan wawancara, penyusunan laporan, dan melakukan validasi strategi ke pihak eksternal. Next. Untuk waktu dan lokasi penelitian yang memiliki rentang waktu selama 1 semester yang dimulai pada 20 Februari 2023 hingga 1 Juni 2023. Penelitian ini memiliki lokasi di Jalan Kertajaya Indah Timur, nomor 64 Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Teknik pengumpulan data ini adalah dengan melakukan teknik wawancara. Sumber datanya, data primer berasal dari pemilik IC Robot, yaitu Bapak Muhammad Saiful Aziz, sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian, artikel, dan sumber-sumber relevan lain yang memiliki kredibilitas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk teknik analisis data, PTBA harus mengikuti peraturan lingkungan yang ketat dan memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan tambang. Next. Untuk komponen profil, jadi IC Robot itu adalah toko elektronik dan penjualan komponen dan modul elektronika serta robotika seperti Arduino, Accessory Shield, robot, komponen, parts, sensor, transducer, dan lain-lain. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 2015 yang beralamatkan di Jalan Kertajaya Indah Timur nomor 4 Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, Surabaya.
Untuk deskripsi produknya, robot line follower adalah jenis robot yang didesain untuk dapat secara otomatis mengikuti jalur garis yang sudah ditentukan. Keunggulan utama dari robot line follower adalah kemampuannya untuk bergerak secara akurat dan konsisten mengikuti jalur yang telah ditentukan tanpa memerlukan kendali langsung dari manusia. Next. Untuk STP-nya, pertama segmenting untuk demografinya adalah jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan, memiliki umur dari 12 tahun sampai dengan 40 tahun, dan memiliki penghasilan mulai dari menengah ke atas. Untuk geografinya berada di seluruh Indonesia, psikografisnya orang yang memiliki ketertarikan terhadap teknologi dan barang-barang elektronik, dan behaviornya adalah orang yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan teknologi maupun mahasiswa yang sering melakukan praktikum dan basis teknologi atau elektronik. Untuk targetingnya, pendidikan yang memiliki program studi terkait robotika untuk diikuti ke dalam perlombaan. Kedua, industri atau bisnis otomotif yang membutuhkan robotika untuk digunakan dalam proses pemindahan barang, dan individu yang memiliki minat dan hobi dalam robotika. Untuk positioningnya, IC Robot berada di sini. Next. Untuk marketing XVP-nya, produk yaitu Motor DC Gearbox Black Edition made in Europe with stainless steel bracket. Pasnya untuk harga satu unitnya ini ada pada harga 2.850.000. Place-nya seluruh Indonesia untuk pengiriman online, penjualan toko baru di daerah Surabaya dan Jawa Timur. Promosinya untuk video promosi, membuat video dan promosi yang menarik dan informatif tentang fitur, kinerja, dan keunggulan robot line follower R10. Demonstrasi live, mengadakan sesi demonstrasi langsung di toko atau acara robotika. Next. Untuk market analisisnya, yang pertama, market memerlukan komponen seperti resistor, kapasitor, transistor, microcontroller, dan sensor yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi elektronika. Lalu market membutuhkan akses ke modul dan board mengembangkan yang inovatif seperti Arduino, Raspberry Pi, dan DLL. Lalu proyeksi pertumbuhan pasar toko elektronik dan robotika menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan di masa mendatang. Berikut untuk analisis kompetitor dari IC Robot. Bisa di next. Untuk database of potential client-nya, perusahaan ini memiliki minat yang sama dengan pengembangan teknologi canggih dan bertujuan untuk menciptakan inovasi baru melalui penciptaan teknologi yang berbasis pada pemasaran sekitar. IC Robot menjalankan operasinya dengan budaya kerja, seperti profesional, adaptif, dan berambisi. Jadi next. Untuk orientasi pasar dan R&D pemasaran, riset ini memiliki pengumpulan data yang mencakup aspek kualitatif dan kuantitatif guna mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan preferensi dan perilaku konsumen terkait produk IC Robot. Lalu merancang Customer Journey Map. Selanjutnya, Customer Journey Map membantu IC Robot untuk mendapatkan wawasan yang lebih jelas tentang pengalaman konsumen. Lalu, cross-functional marketing. Pada IC Robot memerlukan anggota yang bergerak di bidang marketing sehingga bisa terjadinya suatu inovasi baru yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan serta dapat meningkatkan penjualan dari IC Robot. Next. Ya, selanjutnya ada kemitraan, aliansi, dan hubungan pelanggan produk mitra. Yang pertama, IC Robot adalah pemasok komponen robotika yang terpercaya bagi produsen atau perusahaan mitra. Mereka menyediakan komponen berkualitas tinggi sesuai spesifikasi yang dibutuhkan. Yang kedua, IC Robot menerapkan pendekatan proaktif dan terarah dalam strategi akuisisi pelanggan. Fokus utama mereka adalah memberikan layanan pelanggan responsif dan berkualitas tinggi untuk menciptakan pengalaman positif. Selanjutnya ada marketing research in high tech market, yaitu pengumpulan dan analisis informasi spesifik. Yang kedua ada identifikasi tren pasar terkini. Yang ketiga ada analisis persaingan. Yang keempat ada diferensiasi dari pesaing. Selanjutnya yaitu marketing communication tools for high tech market. Pertama yaitu ada campaign effectiveness. Tujuan dari hal ini untuk evaluasi apakah iklan yang telah kita pasang melalui media promosi sampai di orang yang tepat atau konsumen yang kita targetkan dan memberikan hasil yang diinginkan. Lalu ada competitive analysis. Hal ini untuk menganalisis sejauh mana kekuatan yang dimiliki oleh kompetitor kita dan mencari kelemahan yang dimilikinya. Lalu yang terakhir yaitu consumer insight, digunakan untuk riset spesifik mengenai konsumen serta target pasar kita. Berbagai metode riset dapat digunakan dengan cara wawancara, survei, maupun etnografi. Next.
Lalu selanjutnya yaitu konsep bisnis komprehensif yang berlandaskan triple bottom line, di mana ada yaitu meningkatkan keuntungan IC robot untuk dapat fokus pada meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan rantai pasok, dan mencari peluang bisnis baru untuk meningkatkan profitabilitas. Lalu ada inovasi dan pengembangan produk, selanjutnya ada kesejahteraan karyawan, lalu keterlibatan dengan masyarakat, lalu yaitu pengelolaan limbah dan sumber daya, dan terakhir yaitu produk ramah lingkungan IC robot yang dapat prioritas penawaran produk yang memiliki jejak karbon rendah, hemat energi, atau menggunakan bahan yang dapat didaur ulang. Next. Selanjutnya ada strategi CSR yang untuk perusahaan mitra yang dapat digunakan. Yang pertama ada program pengembangan STEM untuk pelajar. Itu meluncurkan program pendidikan STEM untuk meningkatkan minat dan keterampilan pelajar dalam teknologi, lalu melibatkan pelatihan robotika, pengajaran coding, dan kerjasama dengan sekolah-sekolah setempat. Lalu ada inisiatif EWOS, Management, yaitu menginisiasi pengelolaan limbah elektronik e-waste yang bertanggung jawab, lalu menyediakan fasilitas daur ulang elektronik, bekerja sama dengan lembaga-lembaga daur ulang e-waste, dan mengadakan kampanye untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya daur ulang sampah limbah. Lalu yang terakhir yaitu kemitraan dengan sektor non-profit, yaitu menjalin kemitraan dengan organisasi non-profit yang fokus pada pendidikan, lingkungan, atau kesejahteraan masyarakat, dan mendukung kegiatan dan proyek yang meningkatkan akses pendidikan, pelestarian lingkungan, atau pemberdayaan komunitas. Next. Di sini ada value proposition canvas dari IC Robot. Untuk value proposition sendiri pada produk dan service, line up flower IC Robot yang terdiri dari komponen robotika berkualitas tinggi yang kompatibel dengan sistem robotika yang ada di pasaran. Lalu untuk gain kreatornya, performa yang stabil dan efisien, integrasi yang mudah, akses ke fitur-fitur inovatif, lalu dukungan teknis yang handal. Lalu pain relievernya, yaitu kekhawatiran tentang kualitas, kompatibilitas, dan dukungan teknis yang memadai. Lalu pada bagian customer segment, di bagian gains, customer yaitu mencari komponen robotika berkualitas tinggi yang kompatibel dengan sistem robotika yang mereka miliki. Lalu pains-nya yaitu kesulitan dalam mencari komponen yang sesuai, kekhawatiran tentang kehandalan dan performa produk, kekurangan dukungan teknis yang memadai. Lalu customer tip-nya yaitu mencari komponen robotika berkualitas tinggi yang kompatibel dengan sistem robotika yang mereka miliki. Next. Kesimpulannya yaitu setelah dilakukan analisis, dapat disimpulkan bahwa IC Robot masih memiliki beberapa kekurangan yang perlu dibaiki maupun ditingkatkan dalam segi konsep bisnis perusahaan, serta marketing research pada high-tech yang terbilang masih belum terstruktur dengan rapi dan baik, sehingga tidak adanya bisnis goal yang jelas, serta tidak memiliki program-program yang dapat membantu meningkatkan value dari perusahaan seperti program CSR. Next. Rekomendasi dari kami yang dapat dipertimbangkan oleh IC Robot yaitu untuk memakai konsep dari triple bottom line yang telah kami cantumkan pada bab pembahasan, sehingga IC Robot memiliki konsep bisnis yang lebih jelas dan lebih terarah. Lalu untuk poin marketing research-nya, kami menyarankan IC Robot dapat menggunakan marketing communication tool for high-tech market yaitu campaign effectiveness, competitive analysis, dan consumer insight. Lalu yang terakhir yaitu rekomendasinya pembuatan program CSR sebagai berikut, yaitu program pengembangan STEM untuk pelajar, inisiatif e-waste management, lalu yang ketiga yaitu kemitraan dengan sektor non-profit. Sekian dan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kami dari kelompok 8 undur diri.